Ya, balik lagi bersama The Zabafakes bersama Imam Kiku and the Flores Kimpson, guys. Yang dimana Halo, bakal jadi halo. podcast Web3 paling mengguncang sedunia, guys. Let's go. Nah, kali ini tuh bintang tamunya nih spesial nih Mas Flores. Ada apa ini kira-kira ya? Siapa tuh? Siapa tuh? Asik. Tidak lain dan tidak bukan Mas Radit dari Nester City. Halo, halo, halo. Halo What's up Mas Radit. guys, what's up JM, apa kabar semuanya? Apa GM kabar Mas Spirit. Imam, Mas Flores? Baik, 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 baik. Alright, jadi sebenarnya di podcast kali ini kita tuh cuma mau ngobrolin hal yang mungkin jarang ditahu orang soal GameFi dan kebetulan narsum kita kali ini itu kelihatannya sangat mengerti selak-beluk GameFi ya, gitu ya di skena-skena Web3 gitu. Mungkin Mas Radit bisa ceritakan sedikit ya pengalaman Web3-nya terutama ke arah-arah GameFi-nya nih. Halo guys, salam kenal semuanya. Aku Radit atau Not Papa. Sudah hidup di dunia Web3 dari tahun 2019. Pokoknya kalau total udah 4 tahun. Terus spesialisasinya sebetulnya sebagai BizDev di beberapa company kripto, dan salah satunya aku 1 tahun ya di ngurus GameFi. Bukan GameFi sih, ngurus game studio lebih tepatnya ya. nggak secara gamblang GameFi, tapi di game studio yang kebetulan mengaplikasikan teknologi blockchain seperti itu. Oke, I see, Mas Radit. Nah, berarti ini bisa dikatakan Mas Radit itu bagian dari builders ya? Ya dong. Kan, Yes, oke. mungkin bisa dibilang lebih tepatnya gini kali ya. Jadi aku di bagian pengembangan bisnis sebuah game studio yang pakai teknologi Web3. Nah, lebih tepatnya gitu. Kalau builders kan game developernya ya. Iya, iya sih. Maksudnya builders itu mungkin bisa bisa luas sekali ya Mas Radit ya. Kita Oh, sebagai benar. community manager, mungkin dari segi Ya, oke. bisnis development juga bisa dikatakan builders lah. Gara-gara kan mungkin market juga lagi bear gini ya. Soalnya kalau kita nggak build, kita nggak kemana-mana kan Mas Radit ya kan. Setuju. Oke. Nah, eh, dari pembicaraan ini nih, yang tadi di open sama Mas Imam nih. Nah, mungkin bisa dijelasin kali, Mas Radit, Nester City itu apa sih sebenarnya? Biar nanti teman-teman Zabava Labs itu tahu nih, Nester City itu apa, terus rencananya mau gimana Nester City, gitu sih Mas Radit. Mungkin bisa Boleh, diceritakan sih. boleh. Kalau gitu karena kita topiknya GameFi, aku coba introduce background aku yang connect ke GameFi, termasuk Nester City ya. Jadi Nester City itu sendiri adalah sebuah project builders, metaverse builder lebih tepatnya. Jadi kita adalah builder metaverse, tapi bukan builders yang membangun engine, melainkan kita yang membangun desain metaverse-nya. Ibaratnya kalau dalam sebuah konstruksi rumah, kita yang mendesain rumahnya, kayak gitu. Nah, yang di sini kita mendesain metaverse, yang dimana desain itu bisa dipakai buat salah satunya adalah game, gitu. Bisa itu GameFi, bisa itu konvensional game juga, bisa 3D, bisa 2D, seperti itu. Dan kalau saat ini kita sekarang lagi update progressnya, kita lagi coba expansion ke Ethereum. Kita lagi cari partner-partner yang gede dari beberapa blockchain, tersebutlah dari Solana, Polygon, Near Protocol, ataupun dari Ethereum. Kita banyak juga ngadain metaverse event juga sama marketplace, dan banyak juga yang lain-lainnya. Itu kalau dari Leicester City gitu. Kalau secara vertikal ke game, aku termasuk salah satu tim pengembang di sebuah AAA game namanya Metaverse Game Studio. Itu kita buat game namanya Angelic. Angelic itu chain agnostic, kalian bisa cek di website atau di Twitter, namanya Angelic the Game. Itu salah satu project atau salah satu company yang aku handle juga untuk bagian pengembangan bisnis di GameFi-nya, dari segi tokenomics, dari segi bisnis plan, NFT, segala macam yang terkaitan dengan Web3. Seperti itu guys. Menarik. Oh, berarti ini Mas Radit ya, bisa dikatakan kakinya banyak nih. Jadi bisa handle project ini, handle project A, handle project B itu ya Mas Radit ya.
Wah, menarik Selama banget masih nih. bisa. Selama masih Ah, bisa. mantap, mantap, mantap. Nah, berarti nih Mas Radit ini kan berarti bisa dikatakan kalau building since 2000 berapa tadi Mas Radit? 2018 ya? 19. Itu 2019 ya. Itu kan bisa Yes, sorry. dikatakan melewati fase bull dulu kan kemarin di 2021. Habis ini kan 2022 kan eh bear kan. Otomatis Hmm. soalnya aku juga dulu nih aku cerita sedikit ya Mas Radit ya. Dulu nih aku Boleh juga dong, boleh dong. GameFi nih. Aku GameFi nih dulu Mantap. nih. Aku main Xe kan, main Xe itu aku Hmm. masuk di 2021 Mei lah. Habis itu ya naik, habis itu turun bear kan. Turunnya lah ke Palung Mariana lagi nggak tanggung-tanggung gitu Aish, loh. Yang yang alamak. dari SLP itu harga 2000 rupiah ya waktu itu ya aku masuk 1.800 2.000 perak. Hmm. Sekarang tuh kalau nggak salah aku barusan cek di CMC atau CoinGecko itu cuma 40 perak nih gitu loh. Nah, ini kan market lagi bear gini nih Mas Radit nih. Nah, Hmm. antusias yang di komunitas terutama di komunitas Leicester City atau Metaverse apa tadi Mas? Mas Radit? Game Studio. Metaverse Metaverse Game Studio itu gimana nih para peminatnya? Dari atmosfer community ya. Jadi ada sebuah perbedaan yang menurut aku sangat signifikan ya. Dan ini aku sih yakin bisa banget dirasain sama banyak orang yang emang kerja di Project Web3. Jadi kalau dari Leicester City, kita karena sebetulnya main fokusnya B2B, produk untuk B2C kita sedikit kayak kalau kita bikin NFT itu nggak pernah sampai 1.000, kayak cuma 300, cuma 100 gitu. Jadi memang itu sebagai bentuk approach kita ke community gitu. Sehingga mereka punya a sense of belonging juga dari Leicester City. Jadi kalau untuk kalau secara community wise, Leicester City lebih banyaknya di belakang kayak meeting sana sini gitu sama project-project partnership, lebih ke B2B. Tapi kalau dari MGS sendiri, dari Metaverse Game Studio sendiri, itu karena dia bikin game ya, karena kita bikin game, atmosfer usernya, B2C-nya banyak banget. Dan saat bear market pun kita masih lihat orang yang rela ngeminting NFT, walaupun NFT-nya free ya, free mint ya. Tapi di Ethereum dengan gue yang terbilang lebih dari 20 ya, yang gas fee sekitar $5, $6 tuh masih dibabat sampai habis gitu. Jadi kalau dari antusiasme eh, mungkin akan balik lagi tergantung ini, tergantung ekosistem di mana kita bernaung. Tapi kalau dari pengalaman aku dan apa yang ada di lapangan yang aku lewatin, eh, untuk di blockchain-blockchain besar seperti Solana, Ethereum itu top notch lah, komunitinya masih bela-belain, masih ada, masih banyak. Wah, keren ya, keren ya. Tapi memang menurutku pribadi nih, Mas Radit, NFT community itu bisa dikatakan solid pakai banget loh. Kenapa? Entah ya, yang aku lihat ini mungkin yang lokal ya, mungkin kayak ID NFT gitu, semisal mungkin atau NFT art yang lain nih, semisal nggak cuman gaming aja nih. Itu cenderung aku lihat community di NFT gitu tuh daripada DeFi ya ini, daripada DeFi itu lebih solid sih Mas Radit. Entah kenapa ya yang aku lihat ya, Pak. Mungkin mereka ya itu mungkin benar yang yang dikatain Mas Radit ada unsur belongingsnya gitu. Jadi mereka tuh merasa mempunyai kan ya. Jadi kayak merasa oh aku bagian dari ini nih gitu. Nggak cuman beli produknya aja atau pakai produknya aja. Mereka itu merasa mungkin ya ini menurutku mereka itu merasa dari bagian dari project tersebut gitu sih. Yang aku lihat ya Mas Radit. Menurut Mas Radit gimana sih? Menurutku kayak Benar, gitu ya. setuju banget Mas Flores. Iya. Jadi memang kalau di komunitas NFT ya, NFT in general, maupun itu game ataupun one of one artist ataupun mungkin PFP project gitu-gitu, uh, mereka solid banget. Aku juga ngelihatnya di luar dari mereka yang saling support nih, yang kayak apa namanya, uh, kalau kalau biasanya nih banyak di PFP gitu kan, di PFP ini ada whale gitu. Biasanya misalnya dia punya supply 4.000, ada satu orang yang punya 400 gitu. Punya Iya. 10% dari total supply, dan dia yang ngebantu ngebangkitin community, ngebantu alpha, jadi alpha callers-nya gitu-gitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah orang-orang lain merasa terinfluence gitu. Dan yang kayak misalnya yang kayak kita pakai sekarang nih, aku pakai PFP dari si Project A, Mas Imam dari Project B misalnya. Itu kan sebenarnya sebuah bentuk kebanggaan dari sesuatu yang sudah kita koleksi juga. Dan
itu salah satu hal yang emang menurut aku sih menguatkan juga gitu, karena saat aku pakai ini biasanya orang-orang kayak nanya, itu PFP-nya siapa gitu. Terus biasanya aku juga nanya balik, itu PFP siapa yang lu pakai gitu-gitu. Kayaknya sense of komunikasi, hal-hal yang terkait komunikasi kayak gini, terus sense of belonging, terus rasa kepercayaan diri atau rasa bangga memiliki sesuatu yang bersifat digital atau virtual dan bisa dipamerkan tuh masih menjadi hal yang mengikat, yang bikin komunitas itu makin strong sih menurut aku. Keren sih. Mantap. Tapi memang bener ya. Menurut Mas Imam gimana nih? Kalau aku Eh, sih setuju banget nih yang dikatain Mas Radit ya. Soalnya aku eh, juga bagian dari komunitas juga. ngomong-ngomong setujunya sih, ini udah dilihat PFP saya sama Mas Radit nih sama loh. Aku oh iya ya. Oh iya ya, sama ya. Apa Iya, cuman aku yang aksi iya Mas Flores kurang, maksimalis. iya Mas Flores kurang kompak nih kayaknya. Harus dikompakkan lain kali ya, biar makin semangat. Oh ya, boleh. Udah sharing ya tadi siang ya. Iya, Oke, deh. Boleh deh. sikat. Mumpung floor price-nya lagi turun ceritanya kan, gitu. Iya nih. Nah, mungkin Mas Radit gini nih, biasanya kan kalau NFT buat GameFi itu biasanya kan kalau karakternya diincar yang nggak cuma buat keren kalau bagus dimainin saat mungkin untuk game experience di GameFi-nya, tapi juga kalau dipakai di profil itu keren gitu kan. Nah, menurut Betul. Mas Radit, apakah hal-hal seperti ini yang membedakan GameFi dengan game konvensional salah satunya? Um, yang salah satu membedakan GameFi dan game konvensional sih, pertama dari teknologi yang dipakai ya. Jadi kita tahu kalau game konvensional tuh bisa dibilang kita recite dari hal kayak game yang terkenal, let's say kayak RF Online, ya kan, atau mungkin Luna Online, atau mungkin Warframe yang ada di Steam yang rame, gitu, atau Dota lah gitu. Mereka kan sebetulnya game-game besar ya, dan termasuk game-game konvensional ya, yang non Web3 ya bisa dibilang ya. Dan yang membedakan itu teknologi yang mereka pakai. Mereka tuh mensupport macro transaction, transaksi antara player, tapi di lain sisi mereka tidak memberikan fleksibilitas atau aksesibilitas penuh dari hasil transaksi itu untuk menjadi fiat, ya kan? Jadi Betul. kasarnya kayak gini, gue punya senjata di game RPG, tapi senjatanya nggak cocok sama gue gitu. Nah, cocoknya sama lo nih, lo beli senjata gue, lo belinya pakai in-game point kan, pakai cash di game gitu. Nah, bukan nih, gue dapet cashnya nih, duit gue di inventory banyak, tapi bisa gue rupiahin nggak? Yang secara transparan enggak, gitu. Benar. Paling kalau mau gue duitin adalah gue jual gamenya, gue jual duitnya, gue jual poinnya ke orang kayak, oke nih 100.000 dapat 1 juta poin, misalnya kayak gitu kan, barulah gue dapat tuh duit dari situ. Tapi teknologi yang dipakai di blockchain, di GameFi yang gue lihat adalah mereka secara nggak langsung tuh memberikan advantages untuk makro transaksi nih, transaksi-transaksi yang jenisnya kayak gini. Makanya bisa ada gaming guild, bisa ada clan, bisa ada gaming DAO segala macam gitu. Dan karena user-usernya pun bisa bertransaksi dengan bebas gitu, dan transaksinya tuh nggak usah pakai game point lagi, gitu. Langsung pakai real currency atau langsung pakai kripto lah kasarnya kayak gitu. Jadi Nah, yang pertama sih kalau yang gue lihat dari teknologi dari gitu dulu ya. Dan kalau dari segi NFT-nya, serunya adalah gini. Kalau lu main point blank misalnya sama bocil, ya kan ya, warnet gitu. Lu merasa gamenya asik dan lu kayak, anjir ini karakter point blank gue keren banget, ini senjatanya keren banget gitu. Dan saat lu pengen gue jadi wallpaper, apa yang lu lakukan? Lu Google, ya kan? Lu Google misalnya senjata P90 point blank, lu cari fan art ya kan dari Pinterest atau dari Google yang paling bagus, lu save, lu jadiin wallpaper atau lu jadiin foto profil gitu. nah, Nah, tapi di GameFi NFT tuh bertindak seperti itu gitu. Jadi lu nggak usah capek-capek buka Google segala macam, dan lu bisa beli
NFT-nya kayak skin yang keren atau mungkin equipment yang keren gitu. Dan itu biasanya udah pasti high definition, udah pasti HD, terus juga udah pasti keren karena lu yang suka dan lu bebas pakai itu di mana aja lu bisa pamerin gitu. Karena itu emang punya lu, ya kan? Iya. Nggak, lu nggak ngambil dari itu. Itu sih yang gue lihat bedanya. Mantap mantap. Tapi ini kalau dilihat Mas Radit pengalaman nyangkut top up voucher game nih, jangan-jangan bisa ceritanya kok. Karena kita pernah bocil ya guys ya. Aku tim yang dimana dulu setiap pulang sekolah main Losaga sih, Mas Radit, ke warnet Nah, sih. sama Losaga itu sampai pakai combo tuh dari zaman Getampet naik ke Losaga tuh. Combo ada terus. Kalau Bener, gue bener, di bener zaman itu. Getampet tuh. Zaman Getampet sampai mulai naik kaki naga, pingin beli topeng naga salah top up. Akhirnya gak kebeli, mager. Tutup akun. Dulu starter packnya dulu kalau misal ke warnet itu main Losaga atau Point Blank itu biasanya beli Indomie yang setengah matang gitu sama minumnya granita sih. Aduh, itu niscaya skill itu plus 20% skill. Iya, itu di buff sih kita. Itu dapat buff gitu. Itu dapat buff sih kita itu. Kalau gue dulu ST sama itu apa? Kan ada tuh yang kayak telur ceplok ya. Telur ceplok setengah matang di gelas ala-ala Mbak Warung. Nah, itu di warung. Iya. Dulu buat main PB sama Crossfire biar bisa semangat ngebak cari bak ya tebus tembok. Iya sih. Itu wallhack ya. Iya. Nah, Golden ngomong-ngomong, moment sih. iya bener. Nah, kalau di game konvensional kan, kalau nge-cheat ngebak kayak gitu tuh kan tetap fun aja ya gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Radit nih, kalau di GameFi nih, kalau misalnya GameFi ntar gameplaynya ada ngebak atau nge-cheat ya kayak gitu, itu akan lebih bahaya atau gimana nih? Kalau kita ngomongin cheat di GameFi, kayaknya concern gue lebih takut soal hack sih, security ya. karena aset itu value-nya straight to money gitu. Beda kan kalau misalnya inventory Losaga lu kebobol orang, ya kan? Ya udah gitu. Lu paling ruginya rugi secara apa namanya? Rugi secara waktu, ya kan? Rugi secara waktu sama mungkin ada rugi duit dikit gitu, ya kan? Tergantung lah apakah lu adalah tipe orang yang cash keras ya kan, ataukah lu emang yang free to play keras gitu. Tapi kalau gue lihat di GameFi, kalau dia bisa ngebobol GameFi lu, dia tuh ngambil bukan cuma sekedar waktu dan uang gitu, tapi dia juga ngerampas kesempatan lu gitu. Karena kenapa? Kita tahu kan, gak semua orang kayak misalnya nih game apa yang terkenal, Genopets lah, gitu, Genopets misalnya. Nah, supply-nya sama community-nya aja tuh nggak setara gitu, nggak balance. Community-nya ramai banget, supply-nya tuh enggak gitu. Berarti kan lu punya kemungkinan nggak dapat gitu. Beda sama game online yang lu kemungkinan dapat lu kayak kalau disokong duit pasti gitu. Tapi kalau di GameFi, lu punya duit pun belum tentu bisa dapat apa yang lu mau, gitu kan. Nah jadi, dan kalau lu dihack, itu yang kerampas tuh lebih gede dan lebih bahaya. Kenapa gue bilang bahaya? Karena aset lu disimpannya di mana? Di wallet kan. Nah, benar. Iya, benar. Berarti Mungkin aku bisa nambahin risky dikit nih dari Mas Radit nih. Nah, aku setuju banget nih sama Mas Radit. Maksudnya kalau misal kita hack the game ya. Kalau hack the game di GameFi itu kan kita cenderung bukan hack the game-nya, tapi kita nge-hack securities-nya kan. Soalnya kan game itu sebenarnya kayak Axie Infinity atau mungkin Genopets yang disebutin Mas Radit itu kan sebenarnya on-chain tapi itu off-chain, ya kan. Dalam arti on-chain itu kalau misal kita di marketplace kita beli on-chain. Tapi kalau misal kita di in-game kayak misal aku kan juga main Genopets nih Mas Radit nih. Main Genopets juga. Jadi petku yang di dalam itu kan bisa dikatakan off-chain lah ya. Off-chain kan, bener kan. Nah, tapi kalau aku bisa dikatakan betul. Lah menurutku tuh cheating ya. Cheating dari segi GameFi itu bukan dari hack the game, tapi menurutku dari segi botting. Yang aku lihat apa namanya ada dua case nih. Contoh kayak Axie Infinity waktu 2021 itu. Gimana sih cara orang-orang itu nge-cheating apa namanya? Cheating GameFi-nya tersebut kan. Bukan hack the game, melainkan mereka tuh pakai bot. Dalam arti dia tuh aku pernah lihat videonya itu ada kayak dari China, kalau nggak salah dari China. Dia main Axie Infinity game apa HP-nya itu banyak banget tuh Mas Radit, Mas Imam.
banyak banget tapi mereka tuh mainnya iya, pakai iya. bot. Ya kan? Seperti itu. Nah, itu Ah, case satu. Dua, kemarin nih sebenarnya ini sebenarnya pengalamanku nih, tapi tolong jangan jangan ditiru ya teman-teman ya. Kemarin Genopet nih Mas Redit. Kemarin Genopet kan itu kan ngitung berdasarkan apa namanya? Langkah kan, bener kan? Kayak Iya, iya, stepper gitu kan. benar. betul, Betul. kayak Nah, Stephen. tapi yang aku tuh sebenarnya nemu celah nih. Nemu celahnya itu kenapa? Genopet waktu itu dia itu nggak pakai kayak Google Fit atau apa ya? Kalau di Apple itu yang Fit itu health health fit ya. Kalau nggak salah Ah, apa sih namanya? Ah, Itulah pokoknya itulah. Nah, itu kalau semisal di Stephen itu dia itu pakai integrate sama Google Fit-nya. Tapi kalau Genopet yang aku temuin waktu itu dia itu cuman pakai Giro, Mas Radit. hmm, Dia nggak integrate sama game lain. Nah, alibi dari Genopet itu sendiri timnya ngomong kalau semisal kita integrate sama aplikasi yang di HP kalian, nanti aplikasi Genopet-nya bakal boros baterai itu loh. Ya itu make sense lah, make sense. Tapi masih itu betul. menjadi celah bagi kita yang pengen nge-cheat loh. Aku waktu itu nge-cheat sih sejujurnya. Nge-cheat tuh dengan cara aku tuh beli namanya phone checker. Itu di Tokopedia ada. Cuman Hmm, 150.000 kali. 150.000. Habis itu HP ku aku taruh di shakernya itu. Habis itu udah itu ke HP-nya ngocok-ngocok sendiri itu loh. Aku tinggal 1 jam stepku udah 15.000 20.000 gitu. Lah ini ya. itu pengalamanku ya, itu pengalamanku. Jadi memang efek eh, getaran. betul betul, maksudnya memang developer atau itu kan mereka kan ya gak anu lah, gak sestupid itu mereka kan yang bikin game ya kan, mereka bikin game ya dia tahu pro and cons-nya, tapi kita sebagai orang yang cari yield-nya nih, aku apa namanya di sisi orang yang cari yield ya, soalnya aku waktu itu di Genopet pun itu kan aku invest gitu ya, kan sebagai manusia lah, sebagai manusia kan kita juga pengen return kan Mas Radit, Mas Pasti, Imam, namanya bener kan? invest ya kan? Iya kan? Kita ngejar ROI kan, bener kan? Nah, Betul. dengan itu makanya aku kayak cheatingku itu dengan cara aku pakai phone checker itu. Habis itu aku udah level 8 bla bla, aku BP itu 1,5 bulan waktu itu. Aku invest ke Genopet sih kebetulan waktu itu. Jadi ya ini pengalamanku aja nih Mas Radit, Mas Imam nih. Jadi nge-cheatnya itu ya mungkin bukan dari ngehack gamenya, tapi ya itu kita sebagai manusia yang pengen cari yield atau pengen cari ROI di investment, ya kita kan gimana caranya lah biar ROI-nya lebih cepat kan. Gitu sih. Jangan Bener ditiru ya mas. teman-teman ya. Sama lagi mas pengalamannya, aku juga gitu tapi di Sweatcoin. Ya, Oh iya, Sweatcoin tuh nir ya? Iya nggak Sweatcoin sih? itu nil ya, iya. Nir ya, iya. Ya, aku pernah Iya. dengar. Awal-awal rilis dia koneknya ke Giro juga kan. Iya, bener. Pakainya Iya. Giro gitu. Jadi ya Pakainya udah Giro. handphonenya diputer-puter aja. Bener. Niscaya tuh dia niscaya maraton. Itu aku banget sih. Aku pernah ngerasain itu. Maksudnya, ya itu sebenarnya nggak bukan hal yang terpuji lah ya kan. Maksudnya kita kan Iya. nggak adil Tapi dengan yang lain kan Mas Radit. itu bukan cheating juga sih mas. Maksudnya itu emang flaw yang ada di game dan ya kita juga nggak pakai third party yang terang-terangan kayak cheat engine atau apa yang emang merugikan gamenya, enggak, no ya. Betul, 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 Kita betul. hanya orang malas yang menginginkan profit. Betul, betul. Itu naluri orang malas yang main profit sih. Iya, nah Betul, lu aku setuju. juga. Aku setuju, setuju pakai banget sih itu. tapi Relate sih, relate. tapi kadang kasihan gak sih dengan flow receh itu akhirnya tokennya anjlok kayak kotak turun ke bawah gitu grafiknya kalau lu lihat kan kayak dulu Stephen tokennya juga kotak deep gitu bukan bukan palung lagi kayak tembok ke bawah gitu. Nah, dan mungkin eh, kalau dilihat sih ya, gue berharap banget sebenarnya ada game-game yang mungkin kalaupun ada flaw-nya, GameFi-nya tuh flaw-nya bukan yang hal-hal receh kayak gini juga sih. Karena menurut gua ya balik lagi gitu orang-orang akan malah jadi kayak ya udah nih cash grab nih kayak airdrop di awal, habis itu ternyata udah rame tinggalin. Kasihan, kadang suka kasihan gitu sama developernya yang udah capek-capek bikin. Nah, karena Mas Radit juga pernah kerja di Metaverse Game Studio, kerja di game studio gitu kalau dari sudut pandang developernya nih, buildernya nih. Kalau misalnya ternyata 90%-nya community-nya kayak begitu. Gimana nih Mas Radit? Nah, jadi ini yang menarik.
Jadi percaya nggak kalian kalau ada beberapa flow yang mungkin seperti itu yang sengaja dibuat? Kenapa kayak gitu? Karena pertama nih, rumor di community itu lebih cepat beredar daripada WhatsApp grup keluarga. Jadi Banget. misalnya saat Mas Flores ngomong kayak gini nih, ya kan? Terus ini upload di YouTube, semua orang denger, oh gue bisa ngakali sistem kayak gitu di Genopets. Coba cek berapa orang yang abis itu langsung ngecek Genopets dan berapa harganya karena mereka mau coba. Ya kan, itu kan bisa idle farming kan kasarnya kan. Dan Benar. memang beberapa dari flow itu ada yang sengaja diciptakan buat gimmick marketing. Memang, tapi kalau dari segi developer sendiri, of course mereka nggak ada yang sengaja menciptakan flow. Dari pengalaman aku sendiri ngelihat developer yang memang jam kerjanya melebihi umat manusia pada umumnya ya. Apalagi game yang kita bangun saat itu pakai Unreal Engine 5 kan. AAA gamenya. Keren. Terus dan kalau karena saat itu memang sampai sekarang sih gamenya pun masih belum launching ya. Kita mereka masih ngebangun habis-habisan. Tapi dari komunitinya sendiri itu responnya alhamdulillah so far bagus. Cuma balik ya tadi pertanyaan Mas Imam, gimana responnya developer kalau memang banyak community yang mengakali dengan menggunakan clause kayak gitu. Jadi itu sebenarnya akan balik ke kapten gamenya, alias CEO atau advisor atau foundernya sendiri. Mereka mau gimana, apakah mau ngebiarin apa enggak. Tapi kalau dari developer, mereka sendiri pasti mau nge-fix dong, karena semakin bagus game yang mereka buat itu akan menjadikan semakin bagus portofolio pribadi mereka. Gitu sih, kalau yang dari pengalaman gue. Oke, mantap. Nah, Mas Flores, ternyata teman kita ada yang nanya nih di kolom chat. Dari namanya susah nih, Jess. Ya, pokoknya Jess. GameFi itu kan soal tokenomik itu kelihatan Ponzi. Skim banget gak sih? So far aku belum lihat GameFi yang tokenomiknya sehat. Nah, menurut Bapak gimana tuh? Ngebahas soal tokenomics game itu tuh emang agak tricky ya, karena kalau boleh jujur aku sendiri nggak banyak invest di tokenomics GameFi, tapi memang kalau kita lihat memang banyak GameFi yang launching token, harganya tiba-tiba melejit, tiba-tiba turun, gitu kayak gampang banget jadi exit liquidity para early adopternya gitu. Tapi kalau melihat apakah dia Ponzi scam, apakah mereka skema Ponzi banget, aku sendiri nggak bisa bilang sebuah economics GameFi itu beda Ponzi banget, enggak. Tergantung, jadi tergantung sama si tokenomics mereka sendiri, karena ada beberapa game yang memang token itu bukan sebagai currency yang emang duit banget gitu, tapi ada yang malah dia tuh governance token gitu kan, ada yang utility token gitu. Jadi tapi memang ada juga sih beberapa atau banyak di luar sana GameFi yang memang tokenomicsnya tuh kondisi banget gitu. Tapi itu balik lagi ke riset kita gitu. Kita harus benar-benar baca white paper sebelum terjun invest di token gitu. Dari segi NFT mungkin lebih gampang dibaca ya, segi aset-aset gamenya mereka yang di NFT kan, tapi dari segi token itu agak tricky gitu, karena kita juga harus melihat berapa porsi yang dia bagiin buat community, berapa porsi yang dibagiin buat advisornya gitu, segala macam. Karena biasanya kalau tokennya banyak yang lebih banyak dibagiin ke community daripada yang di hold ke stakeholders, biasanya harganya lebih murah. Dan kalau yang buat community-nya lebih sedikit daripada stakeholders, biasanya harga tinggi. Tapi itu tricky. Wah, Biasanya kayak gitu sih. mantap. Jadi balik ke Dior sih kalau itu. Pastiin bener-bener banget. Dan jangan FOMO. Keren, Iya keren. sih, aku setuju. Tapi ini Mas Radit, mungkin concern bagi kita semua ya. Aku pun merasakan juga. Jadi kayak aku kan budaya Indonesia banget nih. Aku kan orangnya malas membaca ya sebenarnya sih. Apalagi white paper itu penting banget sebenarnya. Unsur paling penting sebenarnya. Jadi sebelum kita membeli sesuatu kan kita juga harus tahu apa yang kita beli juga kan. Nah, tapi tips dari Mas Radit apa sih apa namanya soal white paper itu loh. Itu kan paling penting kan. Itu gimana nih cara ngatasin kemalasan biar kita gak males baca, apalagi itu bahasa Inggris nih. Majority Iya. di Indonesia kan kebanyakan ya Mas Radit ya. Itu kan gak berbahasa Inggris kan ya.
Jadi mereka kan sulit juga memahami lah. Dari Mas Radit tipsnya gimana nih kalau semisal mungkin ada cara lain nih selain dari baca white paper itu semisal itu gimana Mas Radit? Iya guys, ini aku mau kasih dua arah nih buat lu semua ya, para game studio dan game developer. Juga gue mau nyampe sesuatu. Jadi buat baca white paper itu emang males banget ya, karena white paper itu kenapa orang capek, karena boring gitu. Itu sama kayak baca dokumen yang nggak habis-habis. Dan bahkan kita sebagai gamer pun saat kita main game, saat install ya kan, saat kita install game itu yes aja kan, nggak ada yang baca terms and agreement juga kan. Jadi memang bener bener. dari basicnya itu tuh udah males gitu, gimana white paper gitu kan. Nah, jadi kalau saran sendiri, white paper emang wajib, cuma kalian nggak harus start dari white paper gitu. Kenapa? Jadi ada alasan kenapa project-project itu punya Discord, man. Dan mereka nge-hire community manager, mereka nge-hire moderator, itu ada alasannya. Dan itu adalah bisa jadi source of information kalian. Itu kayak misalnya nih dari pertanyaan dari Mbak Jess, kelihatan Mbak atau Mas ya. Nah, Mbak atau Mas Jess ini dari si Jess ini nih. Nah, Jess ini kelihatannya dia concern soal tokenomics gitu. Nah, boleh tokenomics-nya ditanya aja langsung. Gimana sih sistem tokenomics nih, gimana pembagiannya, kapan launching, berapa kira-kira, apakah ada early adopternya, ataukah ada whitelist buat adopsi token yang early, segala macam gitu. Ditanyakan dulu saat kalau misalnya udah terasa cukup, ya sudah. Kalau misalnya mereka merasa ada yang kurang, wajar, karena mereka cuma CM dan moderator. Kalian bisa cek ke whitelistnya untuk hal yang kalian tertarik gitu. Ya udah, buka whitelistnya, Ctrl F, terus cari aja token gitu atau tokenomics, langsung mengarah ke intinya aja gitu, apa yang jadi concern kalian kayak gitu. Nah, ini juga sebetulnya ada salah satu cara untuk game studio. Jadi kebetulan aku tuh pernah nemu game studio, game developer lah ya, game developer yang mereka tuh bikin white papernya tuh kayak game, bukan dokumen gitu. Jadi kita jalan baca-bacain banner. Itu kalau nggak salah di Solana deh. Kita jalan bacain banner kayak token kita namanya ini. Terus jalan lagi, ada lagi kayak side scrolling gitu, kayak game Maple Story kalau zaman dulu. Jadi gimana caranya kita bisa nge-educate orang dengan cara yang menarik gitu, karena kita nggak mungkin dijalin white paper gitu, karena mempermudah akses white paper ke community, kayak sampai kalian PC atau kalian DM community satu one by one juga nggak akan baca mereka kalau emang mereka males gitu. Jadi gimana cara kita bisa nunjukin white paper dengan cara yang beda atau cara yang menarik gitu, nggak cuman di sekedar ketikan hitam di dokumen putih kayak gitu. Tapi kalau Itu berarti pesannya lebih ke ya, iya, orang itu pembuat buat gamenya ya berarti ya. bener, para developer Iya, tuh. setuju. Hei, kalian yang denger. Oh ya, ini ada Bang Mut nih, dia game developer nih. Halo Bang Mut. Ini ada pesan dari Mas Radit nih. Bikin white paper dan boring-boring ya berarti ya. Iya, kalau bikin white paper yang menarik, orang juga tertarik buat ini kan. Di Halo, invite Bang. langsung. Halo, Bang Jago, Bang Tampan. Apa kabar? Halo Bang Jago. Iya, apa tadi cakap apa? Apa game developer? Ada pesan nih dari Mas Radit. Jadi game developer tuh kalau bikin white paper jangan boring. Nanti kan dari community kan mungkin malas baca kan, gitu loh. Oh iya, memang itu memang habit lah kalau udah game developer memang boring gitu. Ya memang ya. Makanya dibutuhkan public relation dan designer. Iya, itu ada Flores, ada Imam bagus gitu buat public relation marketing gitu. Combo ya, good combo lah, good combo. Ya, Mantap. By the way, tadi Bro Mat nih sempat nanya di komen juga, katanya blockchain L1 mana yang bagus buat GameFi nih, Mas Radit, silakan. Pertama, kalau tanya L1 yang mana, sebenarnya tiap orang punya pendapat masing-masing ya. Untungnya game aku sendiri dulu yang tempat aku kerja tuh, dia tuh chain agnostic. Kita chain agnostic, kita nggak pernah milih satu blockchain untuk ditinggalin gitu, karena kita merasa semua community deserve the same thing gitu. Jadi kita punya beberapa jenis NFT di blockchain yang beda-beda. Kita punya di Ethereum, kita punya di Polygon, kita punya di Solana, kita punya di IMX segala macam, kita punya di mana-mana. Tapi kalau L1 yang bagus yang mana, itu akan balik lagi ke game kalian gitu.
eh, game kalian tuh jenisnya kayak gimana dan kalian mau punya community yang kayak apa gitu. Karena eh, pemilihan blockchain itu kan dicek dari beberapa aspek ya, dari beberapa faktor ya, mulai dari eh, infrastruktur, kayak misalnya banyak nggak sih marketplace di situ, di mana nanti akan mempermudah networking penjualan secondary NFT kita. Terus banyak nggak sih possible nggak sih untuk burning NFT di situ atau burning token, terus atau misalnya mudah nggak sih kayak untuk melakukan airdrop, untuk minting, untuk segala macam gitu, karena itu nanti kan akan mempengaruhi juga fleksibilitas atau skalabilitas dari game tersebut gitu kan. Jadi banyak banget faktor-faktor dan tergantung concern atau apa namanya fokus game kalian tuh kemana gitu. Tapi kalau misalnya yang dari dari pengalaman aku sendiri, concern mereka adalah di gas fee gitu. Jadi kalau layer one, kalau kalian mau mau kasarnya, mau gede, mau game yang kayak terkesan mewah gitu, biasanya mereka buatnya di Ethereum gitu. Karena di Ethereum tuh secara infrastruktur ya, secara depth, secara toolsnya tuh banyak banget gitu. Smart contract juga, generatornya ada, segala macamnya ada, marketplace di mana-mana gitu. Tapi minusnya adalah itu mahal gas fee-nya. Jadi mungkin mereka-mereka yang biasa bermain di Polygon atau di game-game yang ada di layer 2 gitu, mungkin mereka merasa agak sedikit keberatan untuk terlibat di transaksi gamenya karena gas fee-nya udah mahal gitu. Satu itu. Dan kalau kalian mau membesarkan community, mau banyak dragon segala macam gitu-gitu, biasanya ada di Solana. Solana tuh murah dia. Toolsnya memang nggak selengkap Ethereum, tapi seperjalanan aku di Solana, mereka toolsnya banyak yang develop juga. Gitu. Jadi Ethereum bagus buat kalian yang mau profile gamenya kelihatan mewah, kelihatan eksklusif gitu. Karena marketplace-nya pun semuanya bergengsi ya, bisa dibilang ya. Gitu. Tapi kalau dari kalian mau skalabilitas, jangan Ethereum. Ethereum skalabilitasnya kurang, makanya kenapa ada EVM. Jadi kalau mau skalabilitas mungkin bisa di Solana, karena lebih murah juga mereka, terus komunitasnya juga lebih aku melihatnya kalau dari gamers, dari game tempat aku dulu sendiri tuh, kalau kita ngecek gamers ya, bukan orang yang masuk community game untuk nyari duit gitu, tapi untuk main game gitu. Nah, itu banyaknya aku nemuin di Solana gitu. Jadi tergantung sama tujuan game kalian mau profile game kalian kayak gimana, kalian mau dikenal sebagai game yang seperti apa, itu nanti akan menemukan layer satu yang cocok seperti itu. Gokil. Ini si Mat bentar lagi kayaknya langsung pindah develop di Solana nih, Mas Flores ya. Tapi sebenarnya semua blockchain tuh menurut aku punya punya kesempatan yang sama dan semuanya punya plus minus sih gitu. Iya, ya betul deh. Jadi gue pernah coba di Solana, di Ethereum dan yang lain-lain juga. Tapi sekarang gitu buat di Algorand. Tapi semuanya memang laju, semuanya memang bagus. Jadi gak ada itu kalau mau playernya datang because gamenya bagus, no because bukan datang karena Solana atau Ethereum gitu. Betul. Nah, Lihat dari Algorand sendiri, karena dulu sempat ngobrol juga sama Darkroom ya, marketplace di Algorand. Aku ngelihatnya komunitinya sehat gitu. Terus kalau ngomongin dari skalabilitas juga, konsensusnya Algorand juga bagus gitu. Terus smart contract-nya juga kayaknya nggak sejelimet, nggak seribet beberapa blockchain ya. Aku sendiri belum melihat di konten smart contract ya. Tapi kalau dari interoperability, decentralized, terus scalability sih, Algorand tuh termasuk salah satu yang top notch lah, bisa dibilang. keren, keren. Nah, ini mungkin kalau dari gue mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Biasanya kan kalau GameFi baru sebelum rilis kan nggak mungkin langsung rilis token nih. Biasanya pasti Betul. kan ada yang dicoba dulu mungkin dari di apps-nya gitu.
dan mungkin dari seberapa sering nyoba di apps-nya bakal dapat airdrop. Kira-kira cara terbaik untuk meng-airdrop community yang udah mencoba dari awal sebelum mainnet tuh seperti apa nih menurut Mas Radit? Karena kita ngomongin game itu akan sangat game development itu akan sangat khas, akan sangat nempel sama yang namanya beta tester ya kak. Nah, dan game itu tuh game development tuh menurutku tuh lebih lama dari pembuatan devs lain gitu, lebih lama daripada DeFi, lebih lama daripada yang lain gitu. Karena banyak banget struktur-struktur kompleks yang harus di-develop di game, apalagi kalau game-nya AAA gitu kan. Nah, terus kalau masalah airdropnya gimana? Gimana cara mungkin ngasih airdrop yang fair atau yang enak juga buat community. Jadi aku sedikit share aja dari strategi aku dulu gimana caranya. Ini kan balik ya, how do we appreciate the support from community. Jadi kalau dulu planning yang strategi yang aku bikin adalah kita set some period of time. Jadi beberapa orang di Discord lah, let's say di Discord kan kita bisa kasih role banyak. Gitu. Kita coba kategorikan para supporter itu dari tingkat keaktifan mereka. Gitu. Karena kita nggak bisa secara jelas juga menilai mereka dari saat mereka nyobain testnet gamenya misalnya, atau nyobain dari beta. Gitu. Kenapa? Karena belum tentu spek mereka mumpuni, ya kan? Atau internet mereka mumpuni untuk game kita gitu. Nah masalahnya kalau misalnya mereka mensupportnya tanpa bermain game, masa nggak bisa dibilang sebagai supporter sih, gitu kan? Jadi dulu aku bikin strategi itu gimana bikin kategori. Jadi supporter yang gamer dan supporter non gamer. Jadi supporter yang gamer itu mereka yang memang mendukung game sampai ikut beta tester, sampai ngasih report bug gitu-gitu segala macem. Kita kategorikan sebagai supporter yang teknikal gitu. Nah, tapi yang kategori kedua adalah supporter yang non teknikal, yang dimana dia ikut dalam setiap aktivitas kita, misalnya kita Twitter Space atau misalnya kita kayak bikin event kayak gini nih, kayak misalnya sharing-sharing atau misalnya kita bikin giveaway segala macam, atau mungkin sekedar dia membantu ngejawab pertanyaan orang lain gitu yang ada di Discord. Gitu. Nah itu kan sebetulnya mereka udah sangat membantu tanpa bermain gamenya kan. Jadi itu juga akan kita akan kita hitung sebagai bentuk support gitu. Nah dari hal-hal itu nanti kita kasih level. Jadi yang teknikal seberapa bagus report dia, seberapa banyak bug yang ditemukan, itu kan dihitung tuh, kita data gitu. Dan yang support non teknikal juga gitu. Community manager kita bikin roles tertentu dan ada beberapa roles yang kayak dia nih knowledge soal game kita ini udah bagus banget sampai dia tuh bisa ngebantuin community manager ngejawabin pertanyaan-pertanyaan community lain kayak gitu-gitu. Dan itu mereka CM kita ada botnya yang bisa ngecek seberapa aktif mereka di Discord. Nah akhirnya kita per quarter tuh ngasih mereka rewards. Per quarter itu kita giveaway, kita kasih airdrop gitu. Karena kita udah megang wallet mereka kan. Kita cuma bikin announcement kayak kita akan kasih community rewards. Gitu. Siapa aja yang dapat ini gitu. Bisa dalam bentuk stablecoin gitu. Karena kita belum TGE tokennya, kita belum launching. Jadi kadang kita kasih stablecoin, kadang kita kasih NFT buat dimainin, buat dipakai nanti pas gamenya rilis gitu. Dan itu kita pakai bulk atau mass airdrop sih gitu. Kita dibantu sama kalau di Solana kita pakai zero drop namanya gitu. Oke, keren banget, keren. Jadi ini tipsnya insightful banget ya. Ini lengkap ya buat teman-teman yang nonton podcast ini di YouTube Zabava Labs nanti. Mungkin yang terinspirasi bikin project GameFi juga, tonton podcast ini sampai habis, jangan setengah-setengah. Dan seperti biasa mungkin udah waktunya closing kali ya, Mas Oh, Flores aku ya. ada pesen nih. Masih mau nih Wah, buat Mas Radit nih. Ada boleh pesan buat boleh Mas Radit. boleh. Apa tuh? Kan Mas Radit udah keren banget nih, udah ngasih insight ke kita kan. Nah, Aduh, masih gimana? belajar. Bentar, nih, belum nih. Gimana kalau semisal setelah podcast ini kita partnership Mas Radit? Yoi gak sih? Jadi nanti Mas Radit bisa sharing tentang Nester City, metaverse itu di Zabava juga bisa sharing semuanya di komunitas kita.
Nanti biar aku bantu sharing juga gitu. Nah, Gimana bisa menurut tuh Mas Radit? dijadwalkan, bisa kita diskusikan tuh. Oke, keren Oke. ya. Mat, setuju kan Mat? Halo Mat? Iya, boleh, boleh. Aku mau Boleh. nanya dong, sebelum closing, boleh nggak? Boleh, Aku belum boleh, nanya boleh. tadi nih, jawab dulu. Boleh, boleh, boleh. Nah, ini karena ngomongin soal game nih. Pertanyaannya simpel. Kalau kalian mau bermain, atau misalnya mau terjun ke dunia GameFi, yang kalian nilai itu sisi ekonominya atau sisi gameplaynya? Aku bukan keduanya sih, Mas Radit. Apa Kalau tuh aku jadinya? lebih ke sisi community. Aku bukannya menjilat tapi aku lebih sisi community sih memang. Kenapa? Tipikalku itu modelnya sukanya berkelompok ya. Jadi kayak semisal nih ya ada teman-temanku nih, semisal kayak Mas Radit atau Mas Imam. Bukannya aku kemakan omongan teman-temanku sendiri, tapi kalau semisal Mas Radit sama Mas Imam udah di dalam ekosistem gitu ya, yang dimana aku tertarik juga nih gitu, tertarik semisal kayak Mas Radit atau Mas Imam main Genopet semisal, terus Mas Radit cerita, Mas Imam juga cerita, terus aku juga research sendiri kan, research sendiri. Nah, terus aku udah lihat komunitinya, apalagi temanku juga udah main juga di dalamnya, aku bakal join sih. Nggak pikir panjang, lebih nggak kepikir panjang soalnya itu pasti juga ada waktu buat research ya, ada waktu buat research, terus juga ada temen yang bisa ditanyain langsung gitu di luar CM-nya mereka ya, tahu kan maksudnya Mas Radit. Kalau misalnya Mas Radit sama Mas Imam udah di Genopet nih misal, aku kan bisa tanya Genopet ke Mas Radit sama Mas Imamnya langsung kan, temanku sendiri gitu loh. Betul. Kalau aku sih gitu ya, kalau aku gitu bukan gameplay atau bukan dari ekonomik, tapi kalau aku sih community sih, lebih Wah, ke berkelompoknya. ternyata Kalau kita aku gitu. tidak sama. Kalau gua murni gameplay ya. Kenapa? Karena kalau gameplay itu gua tuh loner gamer kalau main game. Yang gua nggak peduli mau main ada orang atau enggak, pokoknya kalau gua udah have fun sama gameplaynya, ya hajar gitu. Bisa kayak diulang-ulang terus kayak gitu. Jadi Waduh. iya, modelan kayak Ya, gitu. kalau gua mesti ada ranking gitu, masih kompetitif. Itu Wih, gameplaynya kamu masih. keras ya. Iya, masih jadi paling bagus ya. Gak boleh jadi apa ini macam kalau Valorant Noobs. mau the best ya. Iya. Not for noobs lah ya. Pokoknya ada ranking kalau bisa ya, e-sport soul. Iya, This ya game jadi built gitu. for not for noobs. Itu ada gameplay dan ada community juga. Jadi kalau nampak kawan-kawan pun main, jadi boleh saing kan dengan kawan-kawan, tengok siapa paling bagus. Jadi tapi pun ada gameplaynya masih fun lah, masih interesting juga. Jadi kalau untuk gua memang ada dua-dua lah. Tapi kalau tengok ni Web3, gua rasa yang paling penting ni community sih. Community yang penting dulu, nanti game-gamenya boleh datang nanti. Jadi community kalau pada pendapat gua dalam Web3 mesti community dulu lah. Tapi kalau gua sendiri gitu macam Valorant gitu best lah. Jadi nampak rankingnya nampak oh bagus, paling bagus gitu. Flores dengan Imam paling bagus gitu ya. Wih, Wih, mantap. ngeri. Terus Itu kira-kira nanti Bang boleh join game night ya. game night ya, game night ya. Ya, kita ada game night tiap hari Minggu ya. Betul Minggu ya. malam. Minggu Minggu malam malam, ya. jam 8. Ya, jam 8 sampai jam 9 10 lah. Secapeknya lah, tapi biasanya jam 9 jam 10 udah capek sih. Game apa Soalnya itu? lu strict. Ya kita sebenarnya kita bebas sih ini Mas Radit. Kayak misal mau MLBB kah atau mau Valo kah, ya biasanya kita dengerin dari komunitas sih. Nanti kita mabar gitu loh. Asik-asikan gitu sih sambil ngobrol. Ya boleh dong. Mm-mm. Minggu malam nih nanti Mas Imam bisa ngerimain nih ke Mas Radit nih. Ya, Warzone ada nggak Warzone? Oh, aku main loh. Nah, iyalah di MZ Warzone. saya kudu install lagi kalau gitu. Tapi kalau dari mas-mas semua, red flag dari sebuah GameFi itu apa sih? Kalau aku ya, kalau dari aku sih red flag-nya itu tipikal, aku lebih melihat ke timnya ya Mas Radit ya. Apalagi kalau misal di GameFi nih, GameFi itu yang paling dilihat di sosial media itu paling pasti CMO-nya, ya kan? CMO-nya itu tipikal hard shield gak? Kalau misal tipikal hard shield, aku udah red flag sih. Aku gitu ya. Selalu gitu. Kayak misal nih, bukannya menjelekkan tapi aku lihat kayak Jiho misal. Jiwexi atau yang di Pegaxi itu siapa ya namanya? Lupa aku. Dua itu. Nah, dua itu tipikal hard shield kan. Contoh kayak Jiho waktu itu bikin tweet kayak we will shock the world in 2023 gitu loh. Endingnya apa? Endingnya juga ya nggak shock the world kan, malah aksinya sendiri yang nge-shock gitu loh.
Itu sih. Jadi kayak ini tipikal hard hard sell gitu atau hard shield, sukanya nge-shield projectnya sendiri itu cenderung baik sebenarnya. Tapi kalau tipikalnya agak arogan gitu ya, itu red flag sih menurutku. Banyak yang arogan soalnya ini Mas Valence Reddit. Soalnya jadi tend to over promising ya. Ya kayak anu kan, kayak ya bisa dikatakan politik Indonesia lah ya. Tahu kan misalnya Harcel dulu kan. Ya biasa lah ya, kita tahu. Apa ngakunya top global tapi ternyata bukan. Ya gitulah, itu red flag sih kalau buat aku ya. Alright, mungkin kita closing aja kali ya, udah nggak ada ini kali ya. Oke, buat teman-teman di Zabava Labs jangan lupa follow semua sosial media kita karena nanti ke depannya kita bakal banyak konten podcast-podcast yang mungkin ke depannya bisa jadi kolaborasi buat produk Zabava Labs selanjutnya ya teman-teman ya. See you guys soon, bye bye semua.